Halo semuanya, balik lagi sama kita Pack and Go. Nah, kali ini kita mau jalan-jalan ke Taman Mini Indonesia Indah. Kita mau lihat wajah barunya si TMII ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan like videonya supaya bisa kalian ingat buat tonton lagi dan tunjukin ke teman, pasangan, atau keluarga sebagai referensi persiapan jalan-jalan kalian. Taman Mini itu baru selesai direvitalisasi dan 20 November lalu baru mulai dibuka untuk umum. Nah, tiketnya itu bisa kalian beli dari websitenya Taman Mini Indonesia. Untuk kapasitas pengunjungnya itu sampai sejauh ini masih dibatasi sekitar 5.000 tiket. Untuk pintu aksesnya jangan salah masuk kayak tadi. Kalau kayak tadi itu harus puter balik. Jadi satu-satunya pintu masuk yang dibuka itu cuman si pintu TMII 1. Dan ini itu kita sekarang lagi ngantri buat masuk ke pintu TMII 1 itu. Ini kira-kira ya sekitar jam 9:30-10-an gitu deh. Sebelum sampai di gate buat tiketing itu, kalian kalau bisa udah mulai siapin QR code yang kalian dapat setelah pembelian tiket di websitenya si Taman Mini. Nanti si tiketnya itu bakal di-scan sama petugas yang ada di gate Taman Mini ini. Setelah lewat dari gate ini, harusnya tuh kalian bisa langsung jalan lancar. Tapi ternyata ada kumpulan mobil-mobil yang diem parkir, kirain macet di situ. Ternyata tuh itu kumpulan mobil-mobil yang kayaknya memang belum punya tiket, jadi mereka harus turun dan beli tiket di samping gitu. Cuman sebenarnya abis udah masuk dari yang gate paling pertama itu, pas udah masuk ini jalannya udah lancar banget sih ya. Terus pas udah masuk, ini sebenarnya kita cuma ngikutin aja arah mobil ini mau kemana gitu. Cuman yang kita tahu kita mau cari tempat parkir. Di area luar kiri kanan ini tuh sebenarnya udah ada parkiran outdoornya, tapi kita mau cobain buat ke parking buildingnya. Parking buildingnya ini baru dibuat. Kenapa kita nggak keliling Taman Mini naik kendaraan pribadi? Karena memang peraturan barunya dari si Taman Mini Indonesia Indah itu kita nggak boleh keliling-keliling pakai mobil pribadi, jadi harus pakai kendaraan yang mereka udah sediain di sana. Nah, salah satu kendaraan yang disediain sama mereka itu ada mobil listrik, sama ada kayak kendaraan kelilingnya buat di sekitaran Taman Mini itu. Dan ini gedung parkirnya itu ada 3 lantai dan itu ada kumpulan orang-orang yang deket, ada halte di sini. Itu tempat orang buat nunggu pakai si kendaraan listrik buat keliling-keliling di Taman Mini. Kalau parkiran gedungnya sendiri ini kelihatannya kayak kapasitasnya dikit banget ya dibandingin sama luasnya area Taman Mini. Untuk di hari ini pun sebenarnya ukurannya udah penuh banget dan kita untungnya masih bisa dapat parkiran di lantai 3. Setelah sampai di lantai 3 ini kita kan mau cari akses buat turun ke bawah. Ya mungkin di sini susahnya karena belum terlalu banyak kayak petunjuk arah akses untuk ke bawah tuh dari mana. Jadi kita turun ke bawah itu lewat tangga darurat. Dan ini kita udah sampai di lantai 1-nya. Di area lantai 1 bawah yang pas kita keluar dari tangga darurat ini kayaknya tempat parkir untuk kendaraan-kendaraan yang lebih besar kayak bus. Dan sekarang kita mau coba ngantri buat naik si kendaraan listrik atau si truk yang buat keliling-keliling di area Taman Mini. Tapi ternyata ini rame banget dan gak ada antriannya, harus berebutan. Jadi ya udah kita lihat di mapsnya aja. Kita memutuskan untuk jalan-jalan keliling sendiri. Karena mikirnya mungkin kalau misalnya kayak udah agak siangan gitu, udah agak sepi, jadi kita bisa lah nyobain naik si truknya atau si kendaraan listriknya pas udah mulai agak-agak sepi pas di siang hari. Dan kurang lebih ini suasana di halte parkiran. Rame banget kan? Dan sekarang ini kita lagi jalan kaki buat keliling-keliling area Taman Mini. Pas ini kita jalan-jalan sebenarnya kita nggak kepikiran sih area luasnya kayak gimana. Cuman ya kita jalan aja, ngikutin jalan. Untuk area pejalan kakinya nyaman ya karena benar-benar baru direvitalisasi area jalan
pedestriannya tuh masih bagus, terus banyak pohon-pohon rindang, jadi ada sebagian area jalan kaki tuh yang nggak terlalu panas karena memang pohonnya rimbun. Wahana pertama yang kita mau cobain di Taman Mini ini adalah si gondolanya. Jadi kita tadi jalan kaki untuk menuju si gondola yang tadi kita lihat di awal video. Untuk bangunan tempat gondolanya ini juga baru direvitalisasi. Kelihatannya sih kayaknya baru dicat aja. Kalau misalnya yang kayak bagian dalamnya ini kayaknya masih banyak yang apa ya? Masih dibenar-benarin, masih proses konstruksi gitu kali ya. Terus kayak masih kelihatan bangunan lama gitu deh. Terus untuk naik kereta gantung ini kita perlu menyiapkan uang 50.000 itu per orang untuk naik si kereta gantungnya. Untuk kereta gantungnya sendiri itu kita bakal ada di dalam kereta gantung selama 20 menit. Dan ini kondisi antriannya. Antriannya itu cukup mengular, guys. Kapasitas satu kereta gondola itu 4 orang dewasa, tapi kayaknya kemarin kita lihat kalau misalnya kayak bawa anak kecil-kecil gitu bisa sih dimasukin langsung 6 orang. Dan sebelum naik gondola tadi udah ada peraturan-peraturannya juga. Yang paling kita inget itu nggak boleh berdiri, nggak boleh terlalu banyak goyang-goyang, jangan pindah tempat duduk pas lagi di atas. Pokoknya gitu ya guys, demi keamanan. Dan sekarang gondolanya udah mulai jalan. Nah sebenarnya agak ngeri-ngeri, takut-takut gitu ya guys, soalnya emang ini keretanya kayak kecil gitu kan. Cuman ya udahlah, bisa teratasi selama 20 menit keliling-keliling. Kalau yang tadi udah lihat ada peta kawasannya terus mungkin kurang paham, kayaknya kalau misalnya naik gondola ini lebih cukup membantu ya, bisa memetakan kalian mau keliling-kelilingnya ke daerah yang mana-mana gitu. Dan silahkan enjoy pemandangan dari atas gondola selama beberapa menit ke depan. Sekarang gondolanya udah sampai di halte yang seberangnya. Ini kalian gak perlu turun karena di sini dia cuma muter balik aja dan kalian bakal ngelewatin area rute yang sama pas tadi kalian pergi. Cuman ya beda sisi aja sih. Nanti kalian lihat nih, tadi pergi mungkin lihat kiri, sekarang pulang bisa lihat kiri juga tapi pemandangannya beda.
Lanjut, udah duduk nyantai-nyantai di atas gondola, udah mulai memetakan apa yang mau dilewatin. Ini sekarang kita mau pergi ke Tugu Api Pancasila TMII. Ini tadi pas kita masuk dari pintu depan juga udah kelihatan kayak area yang megah banget, kayak mini Monas gitu. Di tengah lapangan luas, terus ada percikan-percikan air. Dan ternyata kalau misalnya jalan ke deket si pancuran air ini, karena di situ agak berangin, airnya tuh agak nyiprat. Terus di belakangnya ini ada bangunan. Aku mohon maaf banget, aku nggak tahu ini nama bangunannya apa, tapi itu bagus banget ukiran-ukiran di kolomnya. Termasuk ada apa ya nih? Kayak dinding-dinding dengan ukiran-ukirannya gitu di sampingnya, bagus-bagus banget. Terus tadi itu kita jalan balik ke parkiran buat lihat di antrian yang naik mobil keliling itu masih rame atau enggak, dan ternyata masih rame banget. Jadi ya kita balik lagi lanjutin keliling taman mini dengan jalan kaki. Dan abis jalan-jalan kaki ini, tempat pertama yang kita datengin itu ke Anjungan Provinsi Bengkulu, karena di situ lagi ada pasar Betabur gitu, mungkin acara yang dari mereka. Di tempat anjungan daerah yang lain pun mereka lagi kayak ada apa ya, acara-acaranya mereka sendiri gitu deh. Dan karena memang officialnya dari si Taman Mini ini belum menyediakan kayak tempat makanan minuman itu, jadi bisa nih kalian temuin kayak buat minuman aja gitu, mengisi energi kalian pas lagi jalan-jalan di area Taman Mini ya, dari anjungan-anjungan daerah ini, karena kadang-kadang di situ mereka kayak ada yang jual minuman. Selain wahana gondola yang tadi ada di depan, di sini ada Skyworld. Itu kayaknya tempat yang di dalamnya ada kayaknya permainan juga sih, tapi temanya tuh galaksi-galaksi gitu, astronomi gitu. Jadi kalau misalnya kalian masuk nih, ada Skyworld TMII, nanti di depan itu kayak lagi ada astronot gitu. Dan untuk tiket masuk ke Skyworld ini terpisah, jadi kalian nanti harus bayar lagi. Kayak tadi kita di gondola bayar 50.000, kalau misalnya di Skyworld ini harga tiketnya 80.000 per orang. Tapi kita nggak menyempatkan masuk karena kita udah aus banget dan lapar banget jalan kaki. Untungnya tadi pas kita di gondola kita udah lihat di atas itu ada Indomaret, jadi kita cari Indomaret, dan ternyata di belakang Indomaret itu ada tempat-tempat makan lagi. Kalau satpam yang kita tanya ada di depan, mereka nggak tahu kalau misalnya di belakang ini ada tempat makan, atau memang mereka nggak mau bilang tempat makan yang ada di sini itu. Terus kalau misalnya tanya ke Mbak Indomaret juga, dia juga taunya tempat makan yang ada tuh ya di sini. Ini salah satu tempat makan yang bisa kalian cobain. Makanannya tuh benar-benar terjangkau dan enak banget. Salah satu makanan yang kita cobain itu nasi goreng spesial, harganya 25.000 aja. Nggak jauh dari tempat makan tadi, nggak jauh dari Indomaret ini. Di depan Indomaret itu ada halte, dan kita pikir oke, bisa lah naik dari apa namanya, si kendaraan listrik ini dari halte ini. Mungkin pas sudah sampai sini udah mulai agak sepi lah ya yang duduk-duduk keliling di apa namanya kendaraan listrik tadi. Tapi ternyata kendaraan listriknya datang dan ternyata nggak ada orang yang turun, jadi nggak ada juga yang naik. Jadi kita nggak jadi naik, kita lanjut jalan lagi. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau jalan-jalan ke Taman Mini, siapin pakaian outdoor ternyaman kalian dan sepatu ternyaman kalian. Dan ini itu kalau misalnya kita lihat dari peta kawasan, sebenarnya kita lagi jalan di area utaranya Taman Mini itu. Nah di area utara ini sebenarnya nggak terlalu banyak apa namanya area apa ya anjungan daerahnya. Di area sini tuh sebenarnya lebih banyaknya yang fasilitasnya dari Taman Mini gitu. Kayak ada gardu listrik sini, sebenarnya kita banyak lihatnya itulah. Cuman lumayan lah pas kita lagi jalan ke area utara ini banyak apa ya yang kira-kira masih bisa kita lihat-lihat gitu deh. Tapi emang bangunan rumah adat Indonesia tuh semuanya apa ya unik-unik dan bagus-bagus ya. Selama jalan-jalan ke sini tuh kayak bener-bener banyak banget, kayak
setiap anjungan tuh kayak punya ciri khasnya mereka masing-masing, walaupun bentuknya sama ya, kayak ada yang sama rumah panggung gitu bentuknya, cuman tuh mereka kayak punya ciri khasnya masing-masing gitu loh, entah dari patternnya atau warnanya. Dan di setiap anjungan provinsi itu sebenarnya kalian bisa jalan-jalan masuk ke dalam sini ya. Dan di dalam apa ya, kalau misalnya masuk ke area kompleks kayak si anjungannya itu, kayak di situ tuh ada kayak apa ya, patung-patung yang dipakai buat menceritakan masing-masing adat dan budayanya mereka gitu. Tapi kalau kita sendiri paling seneng lihat bangunannya tuh bener-bener yang kayak bagus banget sih, spesial gitu. Oh iya, untuk selama masa uji coba ini jangan kecewa ya kalau misalnya ada tempat-tempat yang memang kalian mau datengin dan tempat itu tuh masih ditutup. Kalau misalnya kalian lihat tadi tuh ada beberapa tempat juga yang masih ditutup, kalian belum bisa kunjungin, terus mungkin kelihatannya kayak tempat itu belum direvitalisasi atau belum direnovasi atau ya masih progres pembangunan, karena ini masih masa uji cobanya Taman Mini. Jadi dulu infonya kalau misalnya kayak kendaraan pribadi, motor, mobil gitu bisa lewat di sini ya. Tapi sebenarnya pas dilihat-lihat kondisinya kayaknya lebih enak kalau misalnya nggak ada kendaraan ada di sini ya, jadi kayak nggak macet gitu. Terus kita juga jalan kaki kelihatannya kayak nggak rusuh full gitu deh. Dan sekian dulu untuk jalan-jalan di area utara Taman Mini kali ini. Next kita lanjut jalan lagi ke area selatannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kalian suka sama video ini, dan nyalain lonceng buat updatean Taman Mini kita ya. Bye!